warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Baik. Oke. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan tanpa kurang satu apapun. Oke, di antara kalian ini apakah ada yang belum hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini masuk dalam sesi pengenalan teknologi informasi ya. Oke, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, tolong bangku yang di depan diisi ya, 2 mahasiswa ya, tidak depan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, ini pertemuan kita selanjutnya adalah pengenalan dari teknologi informasi. Nah, apakah kalian masih ingat untuk materi kita sebelumnya? Itu adalah tentang pembahasan tentang sistem informasi. Masih ingat tidak apa itu sistem? Sistem itu adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan atau memberikan informasi. Ya, itu materi kita minggu lalu ya. Jadi untuk materi kita minggu lalu pembahasan tentang sistem informasi. Sistem itu sendiri adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama menyampaikan informasi. Ya, jadi itu pembahasan kita minggu lalu. Nah, ini kita akan membahas tentang pengenalan teknologi informasi. Ini untuk pengenalan teknologi informasi. Oke. Komponen apa saja yang ada di dalam sistem komputer? Apakah ada yang bisa? Yaitu adanya perangkat yang terdapat pada sistem komputer, diantaranya adalah hardware, software, dan firmware. Oke, nah ketiga ini adalah hardware, software, dan firmware. Ini masuk ke dalam kategori kumpulan perangkat yang ada di komputer. Nah, sementara ketika di komputer kita tidak ada ketiga ini, apakah bisa komputer tersebut bisa kita jalankan? Tidak. Kenapa? Karena ketika laptop ibu ada hardware-nya oke, tapi software-nya tidak ada, maka laptop tersebut tidak bisa ibu pergunakan karena ketiga komponen tidak ada salah satunya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika laptop ibu software-nya ada, hardware-nya ada, si penggunanya tidak ada, apakah laptop tersebut masih bisa dijalankan? Tentu tidak, karena tidak ada yang menjalankannya atau tidak ada yang mengoperasikannya. Nah, ini kita lanjut lagi peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Ya, jadi tidak luput juga di dunia pendidikan ini sudah menerapkan atau menggunakan yang namanya teknologi. Ya, jadi di dalam dunia pendidikan, peranan teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peranan manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Memperkuat peranan manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses, melakukan reduksi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Nah, ini peranan teknologi di dalam dunia pendidikan ya. Itu salah satunya, yaitu menggantikan peran
menggantikan peran manusia ya. Jadi sehingga ketika kita sudah menggunakan teknologi, otomatis sedikit banyaknya peran manusia digantikan oleh teknologi. Contohnya pemberian tugas tidak selalu menggunakan berupa kertas ya, tidak hanya berupa kertas, atau pemberian tugas tidak melalui secara kertas atau soalnya diberitahu, tetapi juga kita bisa melakukan pemberian tugas melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa digunakan, yaitu menggunakan Kahoot, Quizy dan sebagainya ya. Jadi itu adalah peranan teknologi di dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Oke, siapa namanya? Nia Andriani. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan digital versi 4.0? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi peranan revolusi industri versi 4.0 itu, atau juga yang bisa dikenal dengan istilah cyber physical system ya. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjalinnya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi ya. Jadi dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor ya. Atau seperti yang pada awalnya banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang karena kita sudah masuk di revolusi industri, sekarang dapat digantikan tenaga manusia, dapat digantikan dengan menggunakan mesin teknologi di era manusia atau mesin ya. Jadi itu ya untuk yang dimaksud dengan revolusi industri itu. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Contohnya dulu ya, di perusahaan-perusahaan itu ya banyak memberi pekerjaan kepada orang ya. Tapi dengan kita sudah mengikuti perubahan teknologi, sekarang kebanyakan kerjaan manusia sudah dilaksanakan oleh mesin. Jadi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Jadi dengan perkembangan ini kita harus ikut perkembangan zaman. Jadi semakin pesatnya perubahan zaman, kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Kenapa kita harus mengikuti perkembangan tersebut? Karena ketika kita tidak paham atau tidak mengetahui teknologi yang sekarang, maka kita akan ketinggalan informasinya. Nah, itu sedikit penjelasan Ibu tentang yang di era digital ya. Jadi itulah perubahannya ya. Jadi zaman dulu banyak perusahaan yang mempekerjakan orang, tapi dengan munculnya perubahan, maka sekarang sudah sedikit. Contohnya perusahaan untuk melakukan pekerjaan ini sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Jadi si karyawan sudah bisa berkurang. Tadinya di ruangan ini dilakukan oleh 10 orang, karena sudah menggunakan teknologi yang canggih, maka pekerjaan yang 10 orang itu bisa dikerjakan oleh 3 orang saja, dibantu dengan alat atau teknologi yang sudah memadai. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, siapa namanya? Nia Andriani. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan digital versi 4.0? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi peranan revolusi industri versi 4.0 itu, atau juga yang bisa dikenal dengan istilah cyber physical system ya. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjalinnya
kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi ya. Jadi dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor ya. Atau seperti yang pada awalnya banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah sekarang karena kita sudah masuk di revolusi industri, sekarang dapat digantikan tenaga manusia, dapat digantikan dengan menggunakan mesin teknologi di era manusia atau mesin ya. Jadi itu ya untuk yang dimaksud dengan revolusi industri itu. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Contohnya dulu ya di perusahaan-perusahaan itu ya banyak memberi pekerjaan kepada orang ya. Tapi dengan kita sudah mengikuti perubahan teknologi, sekarang kebanyakan kerjaan manusia sudah dilaksanakan oleh mesin. Jadi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Jadi dengan perkembangan ini kita harus ikut perkembangan zaman. Jadi semakin pesatnya perubahan zaman, kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Kenapa kita harus mengikuti perkembangan tersebut? Karena ketika kita tidak paham atau tidak mengetahui teknologi yang sekarang, maka kita akan ketinggalan informasinya. Nah itu sedikit penjelasan Ibu tentang yang di era digital ya. Jadi itulah perubahannya ya. Jadi zaman dulu banyak perusahaan yang mempekerjakan orang, tapi dengan munculnya perubahan, maka sekarang sudah sedikit. Contohnya perusahaan untuk melakukan pekerjaan ini sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Jadi si karyawan sudah bisa berkurang. Tadinya di ruangan ini dilakukan oleh 10 orang, karena sudah menggunakan teknologi yang canggih, maka pekerjaan yang 10 orang itu bisa dikerjakan oleh 3 orang saja, dibantu dengan alat atau teknologi yang sudah memadai. Ibu ajukan pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal sampai dengan akhir materi kita tadi. Nah, pertanyaannya adalah di bidang apa saja peranan teknologi informasi? Ada yang bisa menjawab? Ayo yang mau menjawab silakan angkat tangan. Oke, banyak ya yang mengajukan pertanyaannya ya. Berarti tadi penjelasannya cukup mengundang pertanyaan kalian ya. Oke, coba Anti Dinda, di bidang apa saja peranan teknologi informasi? Di bidang TI dalam dunia pendidikan, dalam dunia medis, dunia kepolisian, dan dunia bisnis perusahaan atau produk. Oke, bagus. Berarti tadi penjelasan Ibu dipahami ya. Jadi di sini di bidang apa saja peranan teknologi informasi? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah dunia pendidikan, dunia medis, dunia kepolisian, dunia bisnis dan perusahaan. Bagus. Berarti penjelasan Ibu kalian pahami. Yaitu penjelasan di atas sepertinya sudah cukup lengkap ya untuk menambah wawasan kita tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah adanya hardware, software, dan firmware. Nah itu adalah komponen yang ada di dalam sistem komputer. Ada software, hardware, dan firmware. Kecerdasan yang pada manusia atau user, data, informasi, dan pengetahuan semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi. Nah, banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatif dan terdapat sisi negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi.
Oleh karena itu, di tengah majunya perkembangan teknologi tersebut, sudah seharusnya Anda menyikapinya dengan baik, ya. Jadi dengan kata lain, jadi dengan adanya teknologi komputer dan software-softwarenya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya atau dapat digunakan sebenar-benarnya atau digunakan sebaik-baiknya, ya. Jadi ketika kita salah menggunakan teknologi yang kita miliki, maka salah pula pengertiannya, ya. Jadi kemajuan teknologi informasi komputer software di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputer. Jadi buat kalian yang harus lebih paham tentang perubahan di era yang akan datang, ya. Jadi dengan kalian mengikuti perubahan zaman, kalian juga informasinya akan lebih luas lagi. Oke, hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Atas penyampaiannya apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian ke depan, dan untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang tugas besar kita. Itu dilakukan pada pertemuan ke-8 dan dia akan dipresentasikan di pertemuan ke-13 dan 14. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.